Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afrilia Kartika dengan NIM 202540640522 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 1A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai peran pendidikan dalam pembentukan identitas nasional yang juga mencakup peran kurikulum sejarah dan kebangsaan serta pengaruh pendidikan terhadap patriotisme dan nasionalisme. Baik, pertama kita masuk pada latar belakang. Di era globalisasi saat ini, arus informasi dan budaya asing sangat mudah masuk melalui media sosial, internet, film, musik, dan gaya hidup modern. Perkembangan teknologi memang memberikan dampak positif, namun jika tidak disaring dengan baik, dapat membuat generasi muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya bangsanya sendiri. Karena itu, pendidikan memiliki peran sangat penting sebagai wadah pembentukan jati diri bangsa. Pendidikan bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi alat untuk menanamkan nilai moral, karakter, budaya, serta semangat kebangsaan agar generasi muda mampu mempertahankan identitas nasional di tengah perubahan global. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar, terencana, dan bertahap untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berfungsi mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk kepribadian, karakter, sikap, dan pola pikir seseorang. Pendidikan juga bertujuan mengenalkan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta identitas bangsa kepada peserta didik. Artinya, pendidikan bukan sekadar mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mengajarkan bagaimana seseorang berperilaku, menghargai keberagaman, serta memiliki kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Melalui pendidikan, siswa diharapkan mampu menjadi generasi yang berpengetahuan luas sekaligus memiliki karakter kuat serta jati diri nasional yang tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya saya masuk ke peran pendidikan dalam pembentukan identitas nasional. 1. Menanamkan nilai Pancasila dan budaya nasional. Pendidikan menjadi sarana utama dalam mengenalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai gotong royong, persatuan, toleransi, dan saling menghargai merupakan nilai budaya yang harus terus dijaga. Kedua, guru sebagai teladan bagi siswa. Guru adalah role model bagi peserta didik. Sikap, perilaku, dan cara berbicara guru dapat mempengaruhi siswa secara langsung. Sebagai contoh, guru yang selalu bersikap sopan, disiplin datang tepat waktu, dan bertanggung jawab akan memberikan contoh konkret kepada siswa bagaimana karakter yang baik itu ditunjukkan. Teladan seperti ini lebih mudah ditiru oleh siswa dibandingkan hanya sekedar teori. Ketiga, kegiatan sekolah membangun kebersamaan dan nasionalisme. Kegiatan sekolah seperti upacara bendera, pramuka, lomba 17 Agustus, atau kerja bakti lingkungan sekolah mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat persatuan. Contohnya, saat upacara bendera, siswa diajarkan untuk menghormati bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Kegiatan ini melatih kedisiplinan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap negara. Keempat, pendidikan menyaring pengaruh global yang negatif. Pendidikan juga membantu siswa menyaring pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Contohnya, ketika siswa melihat konten di media sosial yang menampilkan gaya hidup bebas atau perilaku yang tidak sesuai norma, siswa yang memiliki pendidikan karakter yang baik dapat membedakan mana yang layak diikuti dan mana yang harus dihindari. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian peran kurikulum sejarah dan kebangsaan. Pertama, pelajaran sejarah membantu siswa memahami bagaimana bangsa ini berjuang menghadapi penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Pengetahuan ini membuat siswa lebih menghargai perjuangan yang telah dilakukan generasi sebelumnya. Contohnya, ketika mempelajari perjuangan Cut Nyak Dien dan Jenderal Sudirman, siswa dapat melihat bagaimana mereka berjuang dengan penuh keberanian meskipun dalam kondisi sulit. Hal ini menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan mudah. Kedua, PPKN memberikan pemahaman tentang nilai Pancasila, demokrasi, dan pentingnya menjaga persatuan dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi pedoman siswa dalam berperilaku. Contohnya,
Saat siswa belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, mereka memahami bahwa setiap kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab, seperti menaati peraturan sekolah dan menghargai hak teman. Ketiga, sekolah sering menyelenggarakan kegiatan nasional yang bertujuan menumbuhkan rasa nasionalisme. Melalui kegiatan ini, siswa dapat merasakan semangat kebangsaan secara langsung. Contoh, pada peringatan Hari Kemerdekaan atau Hari Pahlawan, siswa mengikuti upacara, lomba-lomba, atau penampilan bertema kebangsaan. Kegiatan ini membuat siswa semakin menghargai sejarah dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Keempat, melalui kurikulum yang mengenalkan budaya Nusantara, siswa dapat mengetahui betapa kayanya budaya Indonesia. Pemahaman ini membantu membentuk identitas budaya yang kuat. Contohnya, siswa dikenalkan berbagai pakaian adat, tarian daerah, rumah adat, dan makanan khas. Dengan mempelajari ini, siswa menjadi lebih bangga terhadap budaya sendiri dan tidak hanya terpengaruh budaya luar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pengaruh pendidikan terhadap patriotisme dan nasionalisme. Pertama, pendidikan menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui materi, kegiatan sekolah, dan pemahaman sejarah bangsa. Contohnya, saat upacara bendera, siswa diajak untuk berdiri tegap dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh rasa hormat. Kebiasaan sederhana ini membantu menanamkan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Kedua, sekolah mengajarkan siswa untuk hidup rukun dengan berbagai perbedaan yang ada. Contohnya, dalam tugas kelompok, siswa sering bekerja sama dengan teman dari suku atau agama berbeda. Dari sini, siswa belajar menerima perbedaan pendapat dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Ketiga, pembiasaan positif yang dilakukan setiap hari di sekolah dapat membentuk karakter yang baik. Contohnya, siswa yang mengerjakan tugas sendiri tanpa mencontek menunjukkan sikap jujur, sedangkan menyelesaikan tugas tepat waktu mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Keempat, pendidikan mendorong siswa untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Contohnya, melalui kegiatan bakti sosial atau kerja bakti sekolah, siswa belajar membantu orang lain dan menjaga lingkungan. Hal ini menjadi langkah awal untuk membentuk tumbuh menjadi warga negara yang peduli terhadap bangsa. Ketiga, pembiasaan positif yang dilakukan setiap hari di sekolah dapat membentuk karakter yang baik. Contohnya, siswa yang mengerjakan tugas sendiri tanpa mencontek menunjukkan sikap jujur, sedangkan menyelesaikan tugas tepat waktu mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Keempat, pendidikan mendorong siswa untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Contohnya, melalui kegiatan bakti sosial atau kerja bakti sekolah, siswa belajar membantu orang lain dan menjaga lingkungan. Hal ini menjadi langkah awal untuk membentuk tumbuh menjadi warga negara yang peduli terhadap bangsa. Baik, sebagai kesimpulan, pendidikan memiliki peran sangat penting dalam membentuk identitas nasional melalui penanaman nilai Pancasila, pembelajaran sejarah, keteladanan guru, serta kegiatan sekolah. Selain itu, pendidikan juga mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan karakter positif yang diperlukan oleh generasi muda untuk tetap menjaga identitas bangsa di tengah pesatnya perkembangan globalisasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.